Pegel mah pegel aja ya tetap kan. Apa di Kerawang di Cikarang aja Berapa itu jam dia, kan? itu dia yang bikin pegel macetnya itu lama ya itu. macet ya. Lama ya. Kalau sama aja. Parah saat emang macetnya pembangunan itu tol apa ya, tingkat. Yang kesana berapa kilometer? Iya. Parah saat. Stagnan dari depan pintu gerbang tol itu sudah nggak jalan baru masuk aja. Apalagi kalau ada yang kecelakaan apa ya, Aneh-aneh parah. Kita pikir tuh ada kalau udah lewat terus udah mau keluar pintu nanti Kerawang. Aja kalau satu gatalnya yang arah Kerawang gitu. Iya. Yang arah Kerawang keluar itu ada gitu. Ada lagi arah lurus kok. Iya ke Cikampek. Iya. Cikampek itu udah tahu. Maksudnya yang itu sudah kilometer 40 ya udah lewat gitu. Biasanya agak macet. Kalau sampai kilometer 50 matanya ke arah luar Kerawang itu ada. Bisa jadi namanya saya keburu sebelum aku juga sampai di situ. Gitu rasanya sih ada bukan juga ya. Di sekolah masih ada. 41 Satu. 41. Halaman Udah 40 ya. halaman 21 ya. Ini berapa? 21 kok. Halaman 21. Halaman 21 hadis ke 41 ya. Hadisnya kan 41. 41. Ini cuma bertiga doang. Enggak apa. 21 yang ini kan. 21 yang di print. 21 yang diprint halamannya. Kalau hadis 41. 41. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنستحدث الله على صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بالصحيح ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي يا الله يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا القرآن من بكلامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك فيما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد احتجته وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه Muslim. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah
Hurairah radhiyallahu taala dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu sekalian tahu mal ghibah? Apa itu ghibah? Ghibah itu kita ngomongnya ghibah. Rasul pernah bertanya, apakah kamu tahu apa itu ghibah? Oh, para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawaban ini bukan berarti atau mungkin juga sebagai adab etika bahwa para sahabat jawab Allah dan Rasulnya yang tahu. Bukan mungkin juga bukan berarti para sahabat tidak tahu sama sekali tentang itu. Mungkin di benak mereka juga ada apa yang mereka tahu, tapi mungkin ini bagian ada. Yang kedua, Rasulullah juga bukan bermaksud untuk menguji tentang tingkat pengetahuan para sahabat, hanya sebagai prolog untuk menyampaikan apa yang Rasul sampaikan. Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Ketika jawab Allah wa Rasulullah, itu jawaban mungkin jawaban etika seorang murid kepada guru, karena gurunya bukan bermaksud untuk apa? Untuk menguji tingkat pengetahuan sang murid, ataupun juga bukan untuk menilai bagaimana jawaban sang murid, tapi ada sesuatu yang Rasulullah sampaikan. Maka etika sahabat Allah dan Rasulnya yang tahu apa yang dimaksud dengan ghibah. Kemudian Rasul bersabda, qala, yang dimaksud dengan ghibah zikruka akhaka fima yakra. Kamu menceritakan tentang saudara kamu bima yakra, sesuatu yang dia tidak sukai. Itu namanya zikruka akhaka, ceritakan. Ya, ceritakan akhaka tentang saudara kamu bima yakra, dengan apa yang dia tidak suka. Ada kalimat yang bukannya tidak lazim, artinya Rasulullah menggunakan, kalau dalam hal itu jumlahnya jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Artinya zikruka, bukan zakat, bukan tazkuru akhaka, kamu menceritakan. Jadi zikruka itu kalimatnya isi. Kalau dalam bahasa Inggris bukan kata kerja. Kalau kata benar apa? Noun. Noun ya. Dia noun. Jadi bukannya bentuk fi'il. Kalau bentuk fi'il kan menunjukkan, kalau fi'il madi itu kan fi zamanil madi wal qadar, masa yang lampau, dia pernah cerita. Kalau fi'il mudhari fi zamanil ma'mul, fi zamanil hal wal mustaqbal, pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Sekarang dan terus. Apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris mana? Continuous. Kalau sekarang apa? Present continuous. Kalau film mati kan apa? Ya maksudnya kalau bahasa Arab nggak tahu mati, bahasa Inggris sudah ngerti. Kalau bahasa Inggris ngerti, kalau bahasa Arab Bahasa Indonesia ada nggak? Kalian bahasa Arab ngomong, bahasa Inggris ngomong. parah. Ya, jadi ini kata-kata apa dalam bentuk isim on. Zikruka, cerita engkau. Engkau telah menceritakan, jadi enggak engkau telah menceritakan, berarti telah masa lampau kan? Engkau sedang menceritakan itu masa yang akan datang atau sekarang, kan enggak? Cerita engkau. Akhaka, tentang saudara engkau. Jadi kalau cerita engkau tentang saudara engkau, seolah-olah cerita itu baik itu disengaja atau tidak disengaja. Jadi tidak, kalau misalnya kayak zakat, misalnya tazkuru, engkau menceritakan akhaka tentang saudara engkau. Jadi sekarang ceritakan. Kalau ini nggak zikr, cerita engkau. Itu kan kata benda, cerita engkau. Bentuk ceritaan itu. Ya mau disengaja, tidak sengaja atau apapun, jadi seolah-olah itu bukan kata kerja
kerja yang dia kerjakan ini. Kalau kata kerjakan terus ya ada terikat masaknya, waktunya, juga ada keinginan. Tapi kalau cerita engkau, nah cerita engkau itu menunjukkan bahwa dia bercerita bisa jadi tanda kutip tidak dalam konteks kesengajaan. Ya cerita aja gitu, ngobrol aja. Akhoka tentang saudara kau bima yakrahu. Nah bima yakrahunya itu menggunakan fiil mudhari, artinya pada zaman hal wal mustaqbal, sekarang dan akan datang. Cerita engkau tentang saudara kau sesuatu yang dia bima, ma itu sesuatu yang apa saja. Artinya sesuatu apa saja itu, mau bentuk fisiknya, mau akhlaknya, mau apapun yang terkait dengan dia. Ya kalau dia tidak suka, dia tidak suka pada sekarang dia tidak suka, kapanpun dia tidak suka gitu. Kalau dia baik ceritakan, itu namanya ghibah. Ghibah itu yang kita ceritakan nggak suka. Nah, pernyataan Rasul itu mengandung tadi, terus kalau itu kan menjawab bil kalim, Rasul itu kata-katanya padat tapi mengandung arti yang luas, namanya jawab bil kalim. Jawab bil kalim itu Rasul punya mukjizat, kata sedikit tapi mengandung arti yang luas. Kata yang sederhana itu menimbulkan pertanyaan bagi para sahabat. Kira afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ditanyakan afara'aita itu kalau dalam bahasa Arab akhbir, kasih tahu aku, kasih tahu kami, atau bagaimana pendapat engkau in kana fi akhi, jikalau pada saudaraku itu ma aqul, apa yang aku katakan. Jadi yang diceritakan sama dia emang betul adanya, apa emang betul begitu. Apa yang dia omongin itu betul, memang begitu. Qala Rasul bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad iktabta. Kalau apa yang kau ceritakan itu ada pada dia, iktabta, itu namanya kau telah menghibah. Jadi yang namanya ghibah yang diceritakan benar. Yang namanya ghibah itu yang diceritakan benar. Gosip. Iya, bukan gosip ya. Bukan gosip. Berita. Aib benar. Tapi si orang yang diceritakan nggak suka. Itu namanya ghibah. Ghibah bukan gosip, kenyataan. Bukan hauk, bukan wahab. Hauk. Kenyataan. Nah, lalu wa illam yakun bi faqad bahatta. Kalau yang kamu ceritakan itu tidak terjadi pada saudara kamu, itu namanya bahat. Kamu telah mendustakannya gitu. Nah, itu bahat tahu namanya. Kamu telah membohongi dia. Kalau yang kamu ceritakan tidak terjadi atau tidak ada pada orang yang kita ceritakan, itu namanya kamu telah berbohong tentang dia. Tapi kalau yang namanya ghibah, yang kamu ceritakan benar-benar kenyataan, tapi yang diceritakan tidak suka. Jadi berapa banyak orang itu ya? Wah itu kan benar, ya benar kalau dia nggak suka. Tapi masalahnya kan bukan nggak suka, dia sendiri memposting. Ya kan orang komen yang nggak suka, dia sendiri yang apa? Selfie. Yang dia sendiri menunjukkan gitu loh, orang gimana sih? Orang komen dia nggak suka. Tapi dia sendiri yang menunjukkan, kecuali kalau dia memang sengaja menyembunyikan gitu. Kan kalau dia menunjukkan kan seolah-olah dia apa? Soalnya kan ingin diketahui kan, dipublikasikan orang supaya apa? Seolah-olah orang lain ingin tahu tentang dia. Tapi ketika dikomentari tentang dia tuh ceritakan, dia justru apa? Gak suka. Ya kalau gak suka ngapain lo muncul-muncul? berpose apa? Ya berpakaianlah, pakaian yang mewah-mewah, terus tidur di Facebook atau Instagram, itu komen bahwa itu sombong, berada orang sama sini, kalau
dia memunculkan sendiri loh. Kan jadi aneh sekarang itu macam itu. Ya mungkin bagi orang yang mengkomentari itu mungkin juga dia perhatian, artinya dia lihat, karena dia lihat itu seorang sebenarnya yang sengaja mempostingnya atau menunjukkan loh. Sekarang di komen orang masuk. Kecuali yang memang dia apa? Disembunyikan gitu. Ya disembunyikan nggak tahu gitu, nggak ada orang yang tahu. Nah orang lain menceritakan, padahal yang ceritakan itu benar. Kenapa dia sembunyikan? Karena dia juga nggak suka kalau akan dibongkar. Tapi orang lain dibongkar juga. Nah itu namanya ghibah. Nah kalau memang udah kelihatan dia memposting sendiri, bikin sendiri, komentari semua orang. Lalu gimana menghina orang dia sendiri yang menunjukkan, misalnya berpakaian macam yang tidak sopan, orang mengkomentari ini orang kok begitu kok, wah tuh mau begitu gibah tuh gitu, kenapa dia sendiri gibah? Dia sendiri menunjukkannya kok, berarti dia suka kan? Tapi kenyataannya ketika dikomentari dia tidak suka. Nah itu memang ada, artinya level pikirnya naik lagi tuh kepada nanti mau pada masyarakat semua bahasanya ya normatif aja, standar saja gitu ya. Dia ngeceritakan, ada orang tahu, ceritakan sama orang lain, dia suka, jadi gitu. Kalau sekarang kan beda lagi. Umbar. Ya sudah bagaimana gitu. Oh, lupa itu apa? Kenapa? Misalkan dia sama dia, dia sendiri yang memposting sama-sama gitu dengan di tempat ini bersama, di mana-mana dia bersama. Dulu katakan bahwa itu udah berjadian sama dia. Loh, langsung dia komen itu bapak bagaimana enggak? Jadi sedangkan dia sengaja memunculkan nanti akan punya masalah. Ya kalau mau dia sembunyikan, ketika orang lain menceritakan, kenapa dia sembunyikan? Karena dia tidak suka diapakan, diungkapkan, maka disembunyikan. Orang lain tahu, memang betul apa yang dikatakan, tapi dia itu mencoba tidak mempublikasikan yang nggak enak lagi. Orang lain yang tidak ngomongin, kenyataan itu yang benar, betul kenyataan. Coba bayangkan pada saat Masya Allah, semua bukan aib ya. Semua hal yang terkait dengan orang dibongkar semua. Gara-gara nggak suka saja gitu. Ya akhirnya fitnah segala macam. Gara-gara nggak suka orang dibongkar semua. Yang kelihatannya dulu normal-normal saja, ketika sekarang jadi apa? Jadi aib. Normal-normal saja gitu. Belum dia populer itu biasa saja, kalau itu jadi aib. Insyaallah sekarang. Dan dia sendiri nggak mau post, nggak mau umbar, nggak mau beritahukan, sengaja disembunyikan. Tapi ketika ada orang yang tidak suka sama dia, dia apa? Orang semua. Masya Allah. Siapa orang yang menutupi aib orang lain ini, akan apa? Sama akan tutupi nanti aib di mana? Balik orang yang sengaja mengungkapkan aib orang lain ini karena mau apa? Orang membongkar semua akar-akarnya aib ini. Artinya apa? Allah tidak maafkan, Allah tidak ampun. Sekarang itu yang sampai kita apa kan? Kita tutupi. Misal, bongkar semua, ceritakan semua. Padahal apa yang dia inginkan? Ya karena apa ketidaksukaan saya. Jangan dia kalau dia sendiri kan benar yang saya katakan, ya karena benar itulah menjadi ghibah, dosa. Ya kalau memang nggak benar ya berarti apa? Kamu berbohong, itu lebih parah lagi. Nah pertanyaan kedua, bagaimana kalau dia suka? Ya bagaimana kalau dia suka? Ketika dia apa ya? Diceritain. Nah itu tadi salah paham, dikirain dia suka. Kenapa? Dia sengaja memunculkan dia terus dicerita semua. Loh, ternyata nggak suka. Kirain nggak suka diomongin. Kan itu ada gambar yang macam itu gitu. Loh, kirain dia suka diomongin macam itu. Tapi dia nggak suka. Nah kalau dia suka, ya dia silakan. Kenapa? Ada aib, ada ilatnya. Bima yakrahu, dia sesuatu yang dia tidak sukai. Kalau dia sukai berarti apa? Udah silakan. Tapi pertanyaannya bagaimana kita tahu dia suka tidak suka? Ya tanya aja langsung sendiri, kalau diceritain boleh kan gitu kan?
Oh ceritain boleh nggak nih? Kalau boleh ya ceritakan. Mau tanggapan orang ya urusan belakang. Itu gibah. Nah ini yang kayaknya sekarang jadi apa? Apa ya? Jadi tren. Tapi dianggap apa? Dianggap biasa gitu. Padahal di sini itu dosa Masya Allah. Tapi jangan apa? Jangan biasa mengungkapkan aib. Betul, ketika ada kepentingan, di antara kepentingan pengadilan boleh. Kepentingan pengadilan boleh. Tapi kalau mengungkap identitas untuk suatu masyarakat, di antaranya seandainya mau melamar seorang orang, dia bertanya itu bagaimana, bukan aibnya, tapi begini. Ya ceritakan kenapa? Itu berkaitan dengan kepentingannya. Boleh. Ya suka nggak suka, karena yang terkait dengan apa? Dengan orang lain kan, misalnya si Fulan melamar anak putrinya dia, lalu dia mencari informasi yang melamar itu bagaimana orangnya gitu. Dia cari tahu. Itu kita boleh membicarakan. Apa aibnya? Aibnya itu bukan aib, artinya sesuatu yang tidak diketahui. Kenapa? Dia akan masuk ke dalam kehidupan orang tersebut dan dia nggak boleh salah ngambil keputusan. Jangan sampai tengah-tengah baru apa? Baru enggak, dia boleh. Oh dia itu orang yang begini, oh begini. Silakan terima enggak. Nah kan nanya jangan sama siapa? Jangan sama pribadinya, nanya sama temannya. Kalau sama pribadi dia pasti dijawab baik-baik semua. Temannya perempuan ngelamar, misalnya Adi. Dan pokoknya masih baik semua. Saya begini. Tanya temannya. Atau lihat temennya, kau dia sama siapa? Oh masih masa iya sih. Kita nggak tahu juga sih. Ya, jadi apa? Sebaiknya kita apakan? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah. Buat apa? Kenapa? Suatu saat aib kita pun mau dibongkar lama itu dan sampai akar-akarnya. Loh, kalau Allah membongkar kan hak betul. Yang dimaksud membongkar aib itu Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Allah tutupi aib itu berarti Allah telah mengampuni. Dan kalau Allah telah tutupi, jangan kita buka aib sendiri. Allah sudah ampuni kita. Suatu malam kita berbuat maksiat nauzubillah. Paginya jangan apa? Jangan diceritain, ya sudah, karena Allah sudah tutupi. Tapi disangkan orang bangga dengan maksiat. Saya pernah naik bis, serem. Diceritakan. Saya baru keluar dari Nusa Kambangan 2 hari yang lalu. Cerita gitu. Juga sebabnya saya telah membunuh. Pada saya membunuh lagi, kayak saya minta saja. Ada saya ikhlas. Ikhlas nih, ngancem duluan. Saya bilang semua. Ngapain kita? Kita minta aja. Bener atau salah urusan masing-masing gitu. Kalau minta aja dikasih syukur, nggak kasih udah, jangan usah pakai daripada saya membunuh lagi. Memang kalau ada bagi mau bunuh gitu. Kalau dia tanpa muka serem segala macam gitu kan. Kadang-kadangnya macam itu. Ada anak muda saya ngobrol. Dulu baru 11 aja udah mabuk. Uang sepotong nggak mau. Bangga amat itu. Terus 12 aja seloki udah. Wah udah teler. Wah kayak sekian. Maksiat banget coba bayangkan. Alhamdulillah. Maksiat banget. Lagi maksiat intelektual. Ini masuk intelek. Kuliah capek-capek. Buat 4 bulan kalau ijazah. 4 bulan transaksi sekian juta itu ijazah. Terserah lu deh, itu masih yang dipakai. Itu kan aib ya, jelek gitu. Tapi malah orang yang normal, orang kuliah 4 tahun lama-lama, capek-capek, segala macam. Ini buat ini 4 bulan transaksi bla segala macam, duit per 4 juta, udah dapat ijazah S1, udah bisa buat ngapa-ngapain. Wah enggak gitu. Orang lain yang betul-betul normal justru dilecehin gitu. Memang main kita aja.
wasiat intelektual. Dan didengar sama murid dia kan jelek itu gurunya macam itu dengan sama murid. Ini contoh yang kagak benar. Itu macam itu terjadi, itu realita dalam kehidupan kita macam ini. Bangga dengan apa? Dengan kemaslahatan dia bangga. Justru harusnya itu ditutupi dia ketika aibnya itu diungkap dia malu. Tapi emang kalau sudah kenyataan sudah, tapi dia malu kan jangan ada coba jangan buka. Memang betul ya. Ya Umar Khattab pada zaman jahiliyahnya pernah macam itu. Ya sudah gitu. Tapi kekuatan pada zaman jahiliyah yang buat sesuatu yang negatif dia peruntukkan untuk Islam jadi positif. Tapi yang masa lalu nggak ada apa kan? Nggak diceritakan lagi untuk apa? Untuk kebanggaan. Nah, jangan kayak gini, dulu saya pernah membunuh anak saya sendiri. Enggak begitu. Dulu saya pernah membunuh anak saya. Enggak begitu. Ketika beliau mau hijrah, ya berantem aja tantang itu kan. Siapa yang mau bininya jadi janda, anak yatim, ayo cegat umat. Tapi dia nggak ngomong. Dulu pada zaman jahiliyah saya pernah membunuh, siapa yang membunuh saya bunuh lagi. Enggak begitu gitu. Berarti apa? Kesalahan masa lalu dia apa kan dibanggakan. Kesalahan masa lalu dia banggakan. Ya udah, kalau Allah tutupkan aib kita, jangan kita buka. Tapi kalau Allah buka aib kita, tidak ada seorang pun apa yang bisa menutup. Dia tutupin aib sejelek-jeleknya, tapi Allah buka aibnya. Gak akan ada orang yang sebalik. Kalau Allah mau tutup aibnya, tidak ada seorang pun yang dapat membuka aib. Kalau Allah tutupi aib, masa lalu segala macam Allah tutupi itu, tidak seorang pun yang bisa membuka aib. Artinya walaupun diceritakan gak akan kemakan orangnya. Ya, walaupun dia ceritakan, oh pulang gini-gini gak akan kemakan apa? Dia sudah mohon pada Allah tutupi aib aku itu. Kalau dia Allah tutupi, tidak ada seorang pun yang bisa membongkarnya. Sekalipun dibongkar betul-betul, gak kemakan masa kasar. Saya punya seorang guru. Jadi, ya memang orangnya. Waktu itu kan yang namanya masalah politik. Pokoknya antara jelas kan, cuma ada 3 partai kan waktu itu. Tiga partai waktu itu. Arahnya kemana, Golkar kemana, kan gitu ada 3 itu aja. Di Islam taulah ya, mereka dulu itu gitu. Dia ada saya ini dia diangkat lah. Kok diantaranya memang ya tapi nggak bukan karena bukan orang politik. Ya biasa saja. Tapi ternyata dipaksakan untuk ikut terlibat. Diantaranya harus mendukung Golkar, mendukung ya sudah, tapi nggak mau. Harus apa? Kampanye dari sarung sampai sorban kuning semua, sampai rumah sampai ke rumah arak kuning. Harus sudah. Ya namanya nggak bisa kampanye, nggak bisa orasi kan? Ya paling naik ke atas panggung baca doa. Seperti itu diperlakukan, kita melihat itu. Tapi masya Allah, majlisnya yang beliau ada pada tempat di mana beliau biasa tadi, ada yang apa? Yang berkurang. Yang seperti itu di sama orang tidak jadi aib apa-apa, itu biasa saja. Ya sudah, ya jadi itu. Emang orangnya masih besar. Nah, ditanya sama orang, iya diajak sama itu sudah selesai. Kenapa? Ada keterikatan, ada keterpaksaan harus tekan, ya sudah itu. Ya masa aja kalau Allah kehendaki itu sebuah aib ya sudah. Kalau emang Allah kehendaki itu bukan aib ya. Ternyata setelah itu kejadian itu biasa saja, nggak ada komen apa-apa sama orang lain. Nah akhirnya ketika murid-murid ditanya nggak ada komentar apa-apa. Ya ini dipaksa, ya sudah. Dan dia nggak pernah ngomong dipaksa, tapi orang di murid sudah banyak nih. Nggak mungkin dia mau ngampun sendiri buat budak. Nggak kemakanan. Tapi sebaliknya bagi orang yang memaksakan dia pun nggak menaikkan ratingnya menjadi tinggi, enggak.
Ya, biasa saja sudah, nggak ada ngaruh apa-apa di itu kan. Selesai itu sudah selesai. Ngaji yang ngaji. Jadi kalau mau itu hanya pada umum kita mau. Isu manusia, orang menciptakan tentang aib kita. Biasa apalagi kalau kita berpikir. Biasa apa? Tapi masalahnya ketika dia ngomong orang dengerin nggak itu urusan. Ya, ketika dia ngomong orang dengerin nggak? Kalau dia ngomong orang mendengarkan itu berarti kemakan kan? Kalau misalnya dia ngomong ya ngomong aja, nggak ada orang dengerin, nggak komen apa-apa, ya udah selesai sebagai angin lalu, beres semua. Tapi biasanya orang yang macam itu ketika dia punya karakter yang sama macam, misalnya ketika dia menjadi orang yang selalu komentar tentang orang lain atau sering membaik, insya Allah dia pun akan buka aib orang lain. Tapi kalau orang tidak biasa buka aib orang lain, dia kalau biasa-biasa saja tidak makan apa-apa dan makan apa. Lalu orang berkomentar negatif tentang dia, insya Allah orang lain pun nggak akan tunggu dia apa. Ya orang lain akan, orang ngomongin dia begini ya sudah selesai. Sampai batasan satu orang itu aja dia omongin macam itu sudah selesai sudah. Tidak ada apa, nggak orang nggak komen apa-apa, nggak komentar positif, nggak komentar negatif, nggak, udah angin lalu selesai. Karena dia tidak pernah melakukan itu, maka orang lain pun yang melakukan itu nggak akan merespon apa. Kenapa? Orang tidak merasa berhutang budi, tidak juga merasa dendam sama dia. Selesai. Nah, ketika tidak melakukan riba orang lain, kepada orang lain pun tidak akan melakukan riba. Tapi kalau orang lain pun melakukan riba pada kita, insya Allah akan tutupi aib. Itu yang paling Masturna bisitrikal jamil, dia mau tutupi kami dengan tutupan yang baik. Kenapa? Masturna bisitrikal jamil, dia mau tutupi kami dengan tutupan yang baik. Karena ada tutupan yang tidak baik. Tahu tutupan tidak baik? Misalnya dia aibnya ketika yang dibuka sama orang lain bukan aib yang dia takutkan. Misalnya dia punya taruh punya isi simpanan terus berarti dia aibnya takut ketahuan, dia tutup. Allah tutup itu. Tapi yang terbongkar karena kasus narkoba. Jadi yang tutupin apa dengan ketutupan akhirnya yang terbongkar kasus narkobanya gitu. Kasus narkoba yang terbongkar akhirnya terbongkar semua. Akhirnya Allah tutupin dengan tutupan yang tidak apa. Ya bahasa ada begini. Makan jengkol berbau supaya bau hilang makan pete. Ya kan? Bau jengkol hilang. Artinya ditutupin dengan tutupannya apa? Yang nggak baik gitu, bau jengkolnya hilang tapi bau pete yang muncul. Itu namanya bukan dengan tutupan yang baik. Kalau mau tutupi, kita berbohong dengan tutupan yang baik. Artinya ketika orang komentar apa-apa kata bohong, gosip itu, nggak percaya. Orang rajin ke masjid, rajin ngaji masa dia orang udah komen duluan. Sebelum apa? Kita yang mau komen, orang udah komen. Bohong itu gosip itu gimana? Kenapa? Dia nggak begitu, nggak percaya lah orang rajin ke masjid, orang itu segala macam diisukan macam itu. Sudah, angin lalu selesai. Orang yang akan mengkonter itu sendiri, bukan kita. Apa? Itu Allah lakukan penutupan. Ya jadi mudah-mudahan kan, mudah-mudahan. Semua orang tidak ada, orang nggak ada yang sempurna, pasti punya aib. Kalau dia untuk yang sempurna, Allah akan mencipta. Jadi kalau manusia itu di dunia nggak ada yang berdosa, mau musnahkan semua itu, Allah gantikan lagi. Kenapa? Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat. Artinya bukan orang yang baik itu orang yang nggak pernah berdosa, tapi orang baik itu orang yang ketika dia berdosa dia langsung bertaubat. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak baik, atau tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Pasti ada. Semua saja mengantisipasi dalam kehidupannya minimal dalam sehari 70 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut ada apa? Sesuatu yang berdosa. Kita nggak tahu. Maka kita berusaha untuk apa? Untuk menutupi aib orang lain. Insya Allah akan Allah tutupi aib kita. Tapi sebaliknya kalau kita bongkar aib orang lain, Allah akan bongkar kita seakar-akar, ke akar-akar.
memboka doang ke akar-akar yang memboka, bukan hanya level atas sampai akar-akar. Karena kasus narkobanya, katanya kenapa nih orang kaya kan jual narkoba, kenapa sih? Oh nggak tahunya punya simpanan, punya wah semua wah bongkar ya kan, itu kan kasusnya dikit, ketangkap masalah ini, nggak tahu pas dibongkar, habis semua. Kena ini, masya Allah ternyata pas sedikit dia terus banyak punya kasus. Mama udah ungkapkan, kamu akan buka. Dia mudah berapa? Allah tutupi ayat kita dan tutupannya. Hadis selanjutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun. Qalu, "Wa mal mufarridun ya Rasul?" Qala az-zakiruna Allaha katsiran wadz-zakirat. Riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarrid. Sabaq apa? Mendahului, masuk duluan. Dalam surga siapa? Mufarridun. Mufarridun apa? Para penyendiri, orang-orang yang sendiri. Qalu, para sahabat tanya, karena ini sekarang ini balik kan tadi. Rasul tanya, sekarang apa? Sahabat. Oh, wamal mufarridun. Siapa sih yang dimaksud mufarridun? Orang menyendiri itu siapa? Infirad itu orang menyendiri sendiri. Ya, qala az-zakiruna Allaha katsiran wadz-zakirat. Orang yang az-zakir, orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kasihan banyak pengertian tidak terhitung. Wadz-zakirat dan juga orang perempuan yang apa? Yang selalu ingat pada Allah. Zakirin dan zakir itu bukan orang yang selalu melafalkan, tapi segala sesuatu yang dia lakukan aktivitas sampai hembusan nafas itu dia selalu ingat pada Allah Subhanahu. Loh, kenapa bukan orang yang melafalkan? Orang yang melafalkan bisa jadi dia tidak apa? Tidak ingat pada Allah Subhanahu. Kenapa? Hanya mulutnya, tapi yang itu orang yang ketika apapun yang dia lakukan, apa sampai tarikan napas, hembusan napas, setiap detik napas itu apa? Dia ingat pada Allah Subhanahu. Itulah zat. Makanya dia apa? Dia didahulukan. Masuk duluan. Kenapa masuknya duluan? Karena segala sesuatu yang dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, dia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang macam ini nggak ada yang bagi dia, nggak ada yang sebut musibah, nggak ada yang sebut nikmat, semua apa? Sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Punya harga 1,7 ya? 1,2. Tuhan punya apa? Kita boro-boro pakai 1 triliun. 1 mm itu biasa dia. Lihat doang. Kita bingung. Ada sih masih bingung. Itu mau 1 M. Empang. Biasa dia mau angka-angka. Angkanya bingung. Jangan karena MBK. Angkanya udah bingung berapa angkanya, berapa menghitungnya juga sampai bibirnya doang dia. Di tas dia semua deh. Ya walaupun dia orang minum kan. Kita wala nggak pernah tahu gimana bentuknya, berapa tebelnya itu. Ketika dikatakan satu kemati itu nggak merasa kehilangan, rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu jawaban diplomat apa jawaban apa ya? Kalau dijawab itu kelihatannya enak gitu. Enak banget. Ya enak dengarnya. Ya kalau dia ngomong seperti itu, nanti kalau akhirnya nggak jadi loh, kekuasaan kan milik kamu. Yang memberikan yang menguakan kan. Gila. Ya kan. Ilmu kaman tasya. Memberikan orang yang benar. Ya kalau Allah apa? Allah mengangkat, ya Allah tarik, itu tenang. Cakep. Ya mau diplomasi atau apa jelas enak itu.
coba didengarnya gitu. Nggak ada ya, kalau mungkin bahasa kasar nggak ada apa, nggak ada beban gitu. Kayak gitu bisa awet muda gitu. Awet muda bener. Bisa awet muda biasanya. Yang kayak gitu sih nyantai ya. Kalau Subhanahu wa ta'ala ambil jadi sudah yang Selesai. enak sejuk orang betul. Tapi dia bukan berarti orang yang apa bahasa kita itu orang jabar orang yang majbur itu artinya orang yang apatis itu, orang yang tidak bisa berbuat. Enggak, dia juga punya prinsip. Tapi ketika jawaban itu dimunculkan, orang merasa wih. Biasanya yang kayak macam itu orang nggak cuma stres. Kan yang stres kan orang yang enak mulu sama orang lain, sebel aja sama orang lain. Orang begini nyari aibin orang berusaha, orang begini. Nggak pernah itu orang lain di hadapan itu benar. Ya. Yang benar aja bisa salah, lagi yang salah, yang benar saja gitu kan bisa salah gitu. Apalagi yang salah. Ini sebenarnya Babe ketemu itu hati-hati. Nah, pejabat jangan yang salah, yang benar udah benar masih diapain? Dicari salahnya udah benar jadi salah. Lagi kalau apa? Yang udah salah habis tadi. Jadi kalau dia sudah segala sesuatu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala udah nggak ada apa. Kita bisa sama melihat objek yang sama, tapi sikap kita bisa berbeda. Ya, kita melihat objek yang sama, tapi sikap kita bisa apa? Bisa berbeda. Yang buat contohnya nikah, kadang-kadang orang contohnya nikah, contohnya ya bagi seorang kiai melihat perempuan cantik di ibadah, kenapa? Dia ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk mau cakep itu kan ya canda, tapi begitu kira-kira gitu. Kalau orang lain lihat perempuan cantik itu cantik itu nafsu. Kalau kayak enggak lihat perempuan cantik iya subhanallah. Ingat kamu ciptaan Allah luar biasa. Gitu dia. Ya artinya sesuatu apapun yang dilihat dia mau apa saja, bentuk apa saja itu dia selalu zakir. Zakir perempuan tuh lelaki dia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun itu. Nah, yang orang macam itu sabak, dia terdahulu masuknya duluan ke surga. Kenapa masuknya duluan ke surga? Karena di otaknya hanya di pikirannya semua itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia prioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun memprioritaskan dia. Kalau Allah kita abaikan, ya kan nanti juga apa? Kalau Allah kita lupakan, Allah pun akan lupakan. Kalau kita lupa dia apa? Tapi kalau selalu kita Allah pun akan kita prioritaskan Allah. Allah kenapa prioritaskan kita? Luar masuk. Bukan karena kekayaannya. Bukan karena banyak ibadah. Kenapa? Mungkin dia banyak ibadah, banyak sholat, tapi belum tentu dia zakirin dan zakirat. Ingat pada Allah. Bisa jadi ibadahnya karena apa? Karena riya. Hartanya banyak, sedekah. Dia banyak sedekah, hartanya banyak. Belum tentu sedekahnya mau kampanye. Tapi ketika dia ingat pada Allah, apapun yang dia miliki, harta bila Allah Subhanahu wa ta'ala macam. Nah, kalau sikap ini pada diri kita sudah tertanam, sedekah duluan. Allah pun apa dah? Dia kan kemarin kita baca. Kalau orang dekat pada aku, engkau aku lebih. Jadi apapun kita lakukan, Allah lebih cepat, Allah lebih banyak. Dia mendekati dengan aku berjalan, aku mendekati dengan berlari. Dia berlari, aku lari lebih cepat lagi. Itu Allah selalu memberikan yang lebih. Dia ingat kasih yang banyak, Allah pasti apa? Lebih banyak lagi. Dia ingat Allah banyak, Allah pun akan ingat lebih banyak lagi. Oh berarti kita harus apa? Harus zikir diam terus masih dia bukan itu. Maka orang yang gampang menzikirkan berarti itu nggak tahu belum tentu. Dia menghafalkan belum tentu dia apa? Masuk. Jadi orang nggak ngapa-ngapa nggak dia.
apapun yang dia lakukan, selalu dia akan tanyakan, apakah yang aku lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dia lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia tanyakan, aku lakukan ini Allah ridho atau tidak? Dia nggak peduli oleh manusia, Allah ridho atau tidak. Manusia mengejek nggak ada urusan bagi dia, ketika Allah ridho selesai. Itu Rasulullah bagaimana ejekan terjadi sampai mau dibunuh, tapi ketika Allah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beliau tinggalkan. Oh berat atau enggak? Oh sangat berat tantangan, sangat berat tantangan. Semakin tinggi seorang, semakin tinggi terpangan ujian. Maka ujian yang paling tinggi, yang paling berat bagi manusia apa? Ujian para Rasul. Ujian para Rasul yang lain. Kemudian yang bawa-bawa. Jadi kalau ujian kita tidak begitu. Kenapa? Semakin besar. Ini kalau nggak mau ujian berat jangan macam-macam. Dan menjadi pejabat, jadi aja ujian udah berat lah, udah jadi presiden. Kalau jadi gue yang gua nggak sanggup udah digituin sama orang. Caci, dimaki, belum semacam deh. Ini kagak jadi apa-apa aja itu. Apa ngomong begini, ngomong begitu, mukanya tebel banget, rasa itu mukanya tebel. Ngomong apa aja enaknya nggak ada sih, nggak sanggup deh. Ya udah jangan jadi gitu lah. Ini nggak sanggup ujiannya, tapi mau jadi ya repot lah. Kalau kata orang sekarang, kalau takut masuk penjara jadi pejabat. Nah, ada teman ngomong itu, kalau masuk takut masuk penjara jadi pejabat. Mau jadi pejabat harus siap masuk penjara. Waduh, berarti siap-siap dong. Bukan berarti siap-siap dia melakukan kesalahan, tapi apa? Selalu dicari kesalahan. Jadi kenapa ya? Ngaji macam-macam itu yang perlu apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah, semuanya Allah, la yanzuru, tidak memperhatikan, tidak ila suara, pada suara surah gambaran bentuk-bentuk kamu, suara jasad kita, bentuknya gambaran kita, fisik kita, wa amwalikum, jadi juga melihat apa? Harta benda. Walaki ila qulubikum, tapi yang memperhatikan apa? Hati kamu, wa amalikum, dan amalku. Hati dan amal sekelop. Hati yang amal ngakal munafik. Hati yang amal apa? Yang memperhatikan hati kamu dan amal kamu. Amal soleh kamu. Ini bukan apa? Bukan karena gagahnya kita, bukan karena keturunan kita, bukan karena dari nasaban kita, bukan. Atau harta kita yang berlimpah, atau jabatan yang tinggi, bukan. Tapi yang memperhatikan ulu. Jadi apa? Ada aktivitas kita yang kita kerjakan, amal kita yang kita kerjakan, dan hati kita yang memperhatikan. Itulah yang Allah nilai. Kulubikum. Tapi kulubikum wa amalikum, hati dan amal. Jadi hati kan amal sejalan. Kalau hati sama amal nggak sejalan ya apa? Ya munafik. Hati saja, amalan yang nggak ada ya sama aja. Hati saja yang di dalam hati itu nggak ada yang tahu, nggak bisa. Contoh sholat itu dizikri untuk ingat aku tahu. Udah, mau saya jungkir balik kalau sudah masuk ke apa? Oh ya eling aja. Mau yang penting hatinya, nggak bisa yang penting hatinya nggak ada amal. Yang kan yang penting hatinya, amalnya bos. Loh, harus yang penting hatinya amal. Tapi bagaimana dengan apa? Dengan amal saja hatinya, ya nggak bisa juga. Yang penting hatinya tidak ada amalan. Misalnya orang sekarang banyak ya bahasanya nyumbang apa coba nyumbang serangan pajak serangan maghrib tuh maghrib pajak amal
Sekarang banyak juga yang berani dia, yang berani apa ya, nolak juga. Jadi ngobrol sama belum aja, sudah kemarin udah sekolah kan? Iya lah, bener aja nih. Iya sudah, cakep dah langsung. Belum dia dikit mau kalau. Nah, mau disuruh ngapa dikasih sekian, suruh ngajak sekian, suruh masuk. Oh, kalau dia bener gua tanggung jawab. Nah, lu cakep juga tarik. Apa tuh? Udah mikir, udah cakep juga udah mikir tanggung jawab gitu, udah tanggung jawab ngangkir, nanti gua dapat gitu kan. Dia sudah pintar juga macam. Cuman kayak itu di perkotaan, desa juga udah nggak tahu. Saya nggak tahu. Nah kalau amal itu belum tentu dengan hatinya, belum tentu dengan hatinya. Masjid apa segala macam udah sumbangan namanya masuk. Kalau bacain dong, baca mana? Mau Jumat bacain. 50.000 hamba Allah. 500.000 juta ya ini. Adi mesti bacain. 50.000 hamba Allah. Kalau kalian 500.000 baru bacain. Detail. Hati kita nggak tahu dengan amal itu, tapi hati dengan amal sejalan. Yang hati itulah niat. Tapi niat kita nggak tahu, kita apa yang kita lihat apa aja kenyataannya. Ya kenyataan itu harus jalan dengan niat. Dia niat Bismillahirrahmanirrahim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang masih makan orang lain, apapun bentuk. Bagaimana hatinya kita nggak tahu. Iya yang di situ dia beri makan, tapi hatinya itu kalau Al-Quran mengatakan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami beri makan kamu itu innama liwajhillah karena zat Allah, karena ridha. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kamu apa jazaa balasan wala syukura, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Tapi dia beri makan nggak? Dia berikan, dikasih. Tapi apa? La nuridu minkum jazaa wala syukur. Apa? Ucapan terima kasih pun. Tapi bukan berarti udah enggak ya udah dia berikannya. Artinya apa? Apapun respon orang yang dia berikan tidak mempengaruhi bagi dia. Jadi orang merespon, dipuji ya nggak masalah, dihina ya nggak masalah. Orang kaya masih segitu doang, nggak menjadikan dia malu enggak? Atau wah ini baru ngasihnya banyak, nggak menjadikan dia bangga? Nah, biasa saja. Itu namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas apa? Tidak mempengaruhi. Kalau yang kemarin kita konsepnya apa? Yang apa? Yang baina farsi wadami labanan khalisan saik bainal farsi apa antara kotoran apa dengan darah labanan khalis susu yang antara kotoran antara darah tidak mempengaruhi susu. Kan di dalam perut sapi itu kan kita tentang sapi kan dalam perut sapi, dalam perut itu keluar susu yang murni labanan khalifan sa'igan syaribin yang enak, telan itu nggak nyangkut. Tapi posisi dia dalam perut di sampingnya ada darah juga ada kotoran. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan warna merahnya darah, tidak juga baunya kotoran. Ketika dia keluar susu ya susu, itulah namanya khalis. Mukhlis itu ya itu bagi. Dia mau dipuji yang nggak mengakibatkan dia menambah akan sumbangannya, dijelekin sama orang pun nggak akan apa ya macam itu. Orang mau bacain di masjid itu terserah lu, nggak mau dibaca itu terserah. Wah penyumbang pada nggak dibacain, langsung sumbang lagi. Penyumbang ada aja, penyumbang ada kwitansi ya. Ini kalau kwitansi tinggi juga deh di kwitansi takutnya apa? Bukannya khawatirnya sama yang ininya sama debt collector memang beraba. Kalau itu sih untuk mengantisipasi tidak ada kecurangan, bukan kecurangan maaf ya, artinya kepercayaan boleh, tapi untuk tertib administrasi atau kalau untuk itu silakan bagi ada kwitansinya, nggak usah ngawal saja. Kenapa?
Karena khawatir dia ngasih berapa, dimasukin ke sekian, kan nggak tahu kan, hitungnya juga susah. Nah, takutnya si pengumpulnya ini kan juga nggak tahu orang jujur apa nggak. Yang ini jujur, nih nggak jujur, repot juga. Dia kasih 500.000, dia masukin, nggak usah tulis apa, dia tulis 200.000, kan hilang 300.000. Bagi dia udah selesai kewajibannya. Ya, bagi yang mau udah selesai. Tapi bagi yang ngumpul ini kan lain urusan. Ketika setoran. Nah, untuk mengantisipasi ini jangan sampai terjadi, maka ditutup satu sarai namanya. Dapat buat kwitansi yang paten. Bilang 5.000, dia pegang 5.000-nya, catatan yang betul, tanda tangannya, stempel segala macam, selesai. Nah, itu baru. Bukan berarti nggak ikhlas dong, bukan masalah nggak ikhlasnya. Dia ikhlas, temen yang ini belum tentu benar. Takutnya mengantisipasi dia nggak benar, jaga perlu ada peluang kalau dilakukan. Nah itu, jadi peluang itu sudah bahkan ditutup, jangan sampai terjadi. Bukan berarti dia nggak ikhlas, bukan, tetap dia ikhlas. Tapi yang ini takutnya nggak. Jadi ada kan di situ ada peranan yang lain. Kalau dia sudah serahkan kan mesti iya betul dia serahkan 500.000 selesai sudah datang, berarti tanda kutip pahala itu sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukannya itu. Ini orang sebut percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau yang dia dipercaya, iya silakan. Udah dia berarti orang jujur, silakan. Tapi kalau dia memang tidak, ya kita antisipasi dengan apa? Catatan pengukuhan yang baik. Itu harus dilakukan. Bukan berarti nggak ikhlas. Nah, maka di sini Allah tidak memperhatikan bentuk fisik kita, harta yang banyak kita. Kadang sering ini juga deh. Saya bercandain tapi ya serius juga. Memang kalau orang pakai pakaian lebih cakep ibadah berarti apa? Banyak pahalanya kan. Kayak guys waktu main gopen kali pahalanya lebih gede gitu. Tapi lebih nyaman ya, lebih nyaman gitu kan, lebih nyaman ya. Tapi kalau yang diharapkan pahala 500.000 mau beli dia buat dirinya, ah, 500.000 beli 5, iya 5. Ada nggak 100 ada ya? Ada. Nah, pakai 4 kain orang. Nah itu berbahaya begitu. Kalau dipakai sendiri, yang ada masalah apa? Kali gitu, jadi pahalanya jadi 5 kali lipat. Kasihan orang miskin nanti. Nggak dapat pak. Nggak dapat apa? Monopoli. Nah, dia bisa beli. Kenapa? Dia beli 5, kasih orang yang lain. Seharga itu akhirnya 5 orang sholat. Dan itu barulah 5 kali dia pahalanya. Oh buat dia nggak ada nilai apa-apa kalau dia pakai sendiri. Tapi kok nyaman enak Nah itu nyamannya enak ya. Tapi kan kita bicara apa? Yang kau nyari nyaman atau pahalanya gitu. Ya kalau kamu cari pahala, ya buatlah pahala yang. Jadi Allah tidak mau. Kalau memang Allah perhatikan hartanya, ini baju cakep keren dia, ya orang kaya, ada pahalanya lebih banyak, sholatnya sedikit, pahala lebih banyak. Ibarat kita kalau memang belum mampu, ya bisa yang lain. Contoh, pengen umroh nggak punya duit, ya kita minimal dapat pahala umroh saja lah. Apa? Ya sholat isya 2 rakaat. Terus main subuh nggak turun lagi, tunggu sampai terbit matahari sekitar, sholat 2 rakaat. Nah, kamu dapat pahala umroh. Pahalanya, umrohnya belum. Ibarat kata orang makan es rasa duriannya ada. Agak berapa? Rasanya. Rasa duriannya doang. Duriannya dia lebih nikmat rasanya apa lebih nikmat duriannya? Ya belum tentu juga. Yang penting kita pahalanya sudah dapat. Pahala jihad sudah dapat, segala macam dapat. Tapi jihadnya ya. Itu yang. Ya. Jadi tubuh fisik dalam fisik misalnya. Kalau suatu gambaran kamu itu nggak perhatikan yang paling lebih ganteng, lebih apa, lebih banyak pahalanya, nggak bisa. Tapi ketika fisiknya kuat itu dia gunakan untuk ibadah yang lebih, ya itulah yang fisiknya kuat. Nah, orang mikirnya cuma 3 rakaat, dia fisiknya kuat 11 rakaat. Ya. Orang hanya 2 rakaat, dia fisiknya kuat 8 rakaat. Silakan. Orang tahajud 2 rakaat, dia berapa? 8 rakaat. Silakan. Dengan apa? Itu yang jadi bukan karena bentuk fisik, tapi untuk apa fisiknya itu digunakan.
Tapi yang dia punya itu bisa jadi gua maksiat karena dia ganteng, karena gagah, kulitnya bagus, hidungnya maju, terpose lah dia. Jadi apa? Apa namanya? Foto model. Walaupun model buat cacing dia. Rebus. Yang dia banggakan itu. Apalagi buat kemaksiatan orang jadi sahwatu, masya Allah. Jadi ketika badannya surahnya bentuknya bagus, hartanya banyak, dibarengi dengan kulub dan amalnya, harta yang banyak itu di hatinya untuk sedekah pada Allah Subhanahu wa taala, diamalkan itu yang bernilai. Jadi belum bernilai apa-apa ketika hanya tubuhnya yang bagus, bentuknya yang cakep atau harta yang banyak, belum ada apa-apa. Ketika hati dan amal perbuatannya belum sejalan. Tapi hartanya itu menjadi bernilai ketika hatinya ingin beribadah, dia zakatkan, dia sedekahkan, hartanya sudah diamalkan, ya itulah yang menjadi bernilai. Jadi bukan berarti kita mengatakan bahwa itu untung orang yang jelek, ya enggak, bukan macam itu. Yang keduanya, bersyukurlah apa yang Allah berikan kepada kita. Apa maksudnya? Dia mungkin kalau dikasih apa? Harta yang adik, misalnya harta yang berlimpah, punya Ferrari, mungkin nggak ngaji di sini. Lewat. 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 Banyak. Badannya cakep, ini cantik, kayak gini di mall nih. Maka bersyukur kita. Ya nggak boleh kita bersyukur, ini nggak boleh kayak kalau kita mungkin kita nggak akan sanggup kalau diberikan apa ya, belum aja, ya belum aja ya belum puncak juga. Kita nggak mau beritahu itu sama aja. Nggak dulu kan tetap aja kan juga. Kira gimana gitu. Beda kursi doang ya sama aja. Aslinya air dingin juga. Sama. Makanya lebih dingin aja. Bedanya cuma nggak cap aja man. Tetot gitu doang kamu. Kayak kan pencetan. Iya pencet doang. Ya kacau sama. Ternyata di dalam kita nggak tahu mobil kita warnanya apa, nggak kenal. Ya ketika di dalam gitu udah pas bro. Jadi mobil parkir di mana itu? Di depan itu ternyata kita itu mobil warna gitu. Kita di dalam nggak warna hijau putih ya kan? Biasa sama semua. Sama semua. Ternyata cuma penampilan doang. Bungkusnya doang. Coba. Bungkusnya. Coba be. Yang makan interiornya. Iya. Oh, iya itu. Yang warna sama semua masih kaleng semua. Kamu jadi pajak kagak juga. Sama semua. Interiornya doang. Ini cakep kayak gitu. Yang lainnya sama semua. Standar semua. Mesin standar, beli standar sama semua. Lebih parah lagi semakin apa cakep, mahal banyak kan ini nggak beli bisa kayak banyak yang berapa tahun datanya 12 juta kalau ganti plat 30 juta kalau tebak pajak sama namanya 30 juta 12 juta 13 cuma pajak sebulan setahun 13 cuma 13 juta cuma orang itu kalau sekian puluh juta itu ketika ganti bulan itu karena nomornya nomor khusus ya Allah punya nomornya sendiri, seri sendiri, nomor namanya sendiri gitu kan. Masya Allah nomor itu ini kan kalau bayar pajak udah 30 ini namanya terus kita kalau ganti plat ini duit semua itu duit pegal negaranya pegal. Mana membayar pajak bulan 2 juta 3 juta itu kalau mana apalagi mau 13 juta beli motor aja. Aduh saya bu. Masya Allah. Jadi semakin ya kayak kita kalau baca itu KMBHS tuh kalau baca apa cara kan ribet banget. Ribet banget. Nggak boleh penasaran. Nggak boleh langsung mengatakan jempolnya jembrengin begini bosnya ditulis karena
tambah barang tuh tambah cakep kok tambah gampang tambah susah. Lah mendingan ngerayain yang biasa terus masukin ke bak ujung-ujungnya selesai udah. Daripada kayaknya begini susah ngurusinnya susah nggak boleh kenain nggak boleh kan masya Allah. Jadi tambah mewah bukan tambah gampang ya tambah mewah beribadah. Kayak punya tambah cantik tambah susah ngurusinnya. Kan disuitin orang mulu gitu. Pondok nggak cakep cari ya. Cuman tambah apa? Tambah susah jagaan, temenin terus. Was mulu. Kita mendengar temenin. Cuma kalau dalam agama kan justru tambah banyak, tambah mudah, tambah gampang, tapi tambah susah. Nah itulah karakter manusia. Contoh, seharusnya tambah banyak hartanya, tambah mudah dia untuk bersedekah, tapi kenyataannya tambah banyak hartanya, semakin pelit dia. Semakin kaya dia, semakin pelit. Jadi seharusnya semakin kaya, semakin mudah dia mengeluarkannya. Kenapa? Masih banyak ya Pak? Cadangan. Ya tersisa masih banyak, tapi ternyata apa? Semakin susah. Harusnya semakin banyak harta, semakin mudah hidupnya. Tapi ternyata semakin banyak harta, semakin susah hidupnya. Suara di pintu gerbang. Kalau malam takut maling. Kalau siang kalau kita sumbangan. Ya susah amat itu kan. Gerbang bunyi. Akhirnya apa? Kasih penjaga. Jadi sebelum ketemu dia penjaga dulu. Penjaga kan belum sampai di pintu gerbang, diusir penjaga duluan. Penjaga anjingnya. Tambah susah. Harusnya apa? Tambah mudah. Tambah banyak orang datang, mungkin tambah bagus dia tambah berkah. Tapi enggak. Semakin dia baik, semakin ketakutan akan kehilangan hartanya. Semakin ketakutan akan habis hartanya. Padahal hartanya ketika dia miskin, dia tidak ketakutan itu. Tidur di berapa aja, tidur dia udah tidur. Sekarang enggak tidur kotak itu. Kenapa? Takut mau punya mobil cakep, tambah susah. Kenapa? Parkirnya repot ya. Lecet. Teman-temannya mampir di warung pinggir jalan. Ada anak-anak lewat. Belum sampai kesenggol kena angin doang langsung bunyi alarm. Parah itu. Belum sampai kesenggol baru bunyi. Sensitif banget. Dikit-dikit bunyi. Tambah ribet banget ini. Dikit-dikit bunyi kan belum kesenggol. Belum orang lewat doang, nggak sengaja orang lewat. Anak kecil lewat gitu. Duduk senderan. Bunyi alarm. Lari dia. Takut ngapa-ngapa kan. Ada gua. Balik lagi. Ngobrol lagi. Bunyi lagi. Kucing lewat. Tambah banyak ini tambah ribet, tambah susah, bukan tambah apa? Bukan tambah enak. Nah kalau di siapa pada pandangan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu bukan tambah menyenangkan, itu bukan nikmat. Iya, ini bukan nikmat itu. Usaha banyak, 12 malam masih belum apa? Begitu masih apa? Itu pembunuhan. Nanti dulu pulang kerja enak, bismillah nyantai sama keluarga nonton TV. Tidur. Dua bangun, tidur lagi banyak usahanya segala macam. 12 masih belum selesai pembukuan. Tidur bangun siangan, kalau sih bukan macam gua baru tidur. Terus saya bagi tiap hari begitu. Ini belum masuk ditungguin. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, tapi kaya itu menjadikan kita, tapi apa? Menjadikan kita harus lebih nikmat, ibadah lebih banyak. Bukan berarti lebih susah berarti menyusahkan kan? Itulah yang kata, kenapa nggak perhatiin harta kamu ini? Kecantikan, lama-lama itu setiap bulan setiap minggu ke salon dulu. Salon baru ini dikit belang dan akhirnya apa ribut banget mau keluar apa lumer kali gitu kan. Ingetan luntur warung sebelah mana ada itu yang dia umroh dia sore itu justru nggak sering keluar. Kenapa? Takut. Jadi akhirnya apa di hotel aja semuanya lah. Kalau ngapain di hotel kalau misalnya mau umroh jauh-jauh ke sini panas banget panas banget neraka ya panas lain dan hotelnya itu di jam-jam masya Allah
itu bawahnya kan ini kan langsung halaman apa namanya bawahnya kan mall kayak itu mall kan. Paling Banten ya turun di bawah itu juga keluar. Tadi kalau kan di itu kan ini kelihatan kan view-nya kan kalau harap kan. Atas sekian kelihatan Ka'bah kelihatan. Di situ aja kan. Waduh. Madep itu langsung. Udah berapa hari sih? Udah 8 hari. Ya. Masih kangen orang ngomong. Ujung-ujung masih itu pas ya ngobrol aja. Kita emang kita mah nggak tahu kan kita mau tinggal jauh kan. Kira-kira mah kira-kira gitu kirain masa jam 11 masih masih setengah 11 sudah padat. Udah bisa nggak keluar ya udah gelar kabel sejadah aja di sini depan toko gitu. Pas di bawah eskalator. Turun kelihatan kan ya orang kan bisnya kelihatan baru turun. Gimana Pak? Mereka berapa? Ada berapa lantai sih? Ini sebiaya sholat di atas mau coba ke bawah itu penuh. Nggak tahu kalau dia penuh. Masih baru kali itu. 8 hari ini mana? Di atas aja. Terus kalau kamu memang panas banget. Ngapain ke sini? Iya, iya kalau dia kan dari sini ya kelihatan masjid. Emang ya kalau Masya kita mau senam ya tinggal itu kali ya. Senam itu masih ngikut apa masih ngomong panas katanya. Panas. Keluarga ya berarti ya isi segala macam ini ya. Takut itu. Perempuan tahu rumah kali kooperasian gitu. Kadang-kadang perempuan juga begitu kan takut karena Allah sudah perawatan yang luar biasa segala macam takut ya. Kena debu takut itu segala macam. Dia punya gitu malah justru menakutkan atau menjadi terbatas banget. Berarti menyiksa diri sendiri. Kenapa makan obat ini? Jadi enak wajah ini putih bersih beracun tapi nggak boleh makan yang berminyak-minyak, nggak boleh pakai Masya Allah minum nggak boleh air itu susah. Kenapa? Itu kena minyak dikit aja langsung pada rotok. Jadi akhirnya apa? Nggak ngapa-ngapain. Ya kalau gitu goreng ikan pakai hewan aja sekali. Takut dikena asap itu tuh ini jadi ini. Kenapa itu pakai itu karena akibat dari obat anu ini apa obat pemutih jadi wajahnya cakep putih bersih itu nggak boleh kena sinar matahari, nggak boleh kena asap yang kena kompor yang banyak itu. Nah, terus hidupnya bagaimana kalau begitu? Di kamar aja, suhunya harus sekian minimal. Suka dia panas dikit keringetan, wah ini akan itu. Masya Allah itu susah. Mending orang kaya bukan orang pas-pasan gitu akhirnya habis begitu semua. Kita kan bersyukur. Ya artinya apa yang Allah berikan itu sudah pas buat kita. Yang Allah berikan itu sudah pas buat kita dan untuk kepentingan dia kita menikmati enak gitu. Kita nikmati hidup ini bukan kita jadi beban hidup kita menikmati. Allah siapkan fisik ini apa adanya. Allah siapkan juga fasilitas yang ada di sekitar kita. Kita bisa hidup sini. Allah ketempatkan di sini. Mungkin kalau di tempat yang di gurun pasir atau tempat yang dingin kita nggak kuat kan. Maka isi kita seperti ini kita ditempatkan dia macam ini. Sudah ini di lain tempat hanya singgah. Tapi di mana kita bertempat itu lain sesuai Allah ciptakan macam itu. Kadang-kadang apa? Jin menciptakan dari tanah. Nah tanahnya itulah kalau tafsir gitu tafsir macam-macam. Tafsir apa namanya ya jalan lain lah yang mesti kita baca itu dia ada tanah yang hitam, ada tanah yang merah itu akhirnya menciptakan macam-macam untuk manusia kulit putih, kulit hitam, kulit itu nah itu katanya saripati macam itu yang ada si anekdotnya gitu kan mungkin kalau manusia itu ingkar sama mungkin kain dari tanah sekretar kan apa bisa ngetol kalau soal belanja misalnya di sana yang menciptakan udah sesuai dengan amal kita, suar bentuk tubuh kita menciptakan macam itu, harta kita yang memberikan semua semacam itu, tapi itu semua nggak ada artinya, nggak ada gunanya ketika
ketika hati dan amal kita itu tidak sejalan, artinya kita nggak akan ada manfaatnya semua itu kalau hanya sebagai kebanggaan. Allah nggak memperhatikan itu. Allah nggak layan, nggak memperhatikan itu. Mau kamu tubuhnya jelek, yang penting bagaimana hati dan amal perbuatan kamu. Harta sebanyak apa kamu punya, tapi penting hati dan amal perbuatan kamu. Jadi bukan karena harta kamu. Berarti kalau yang macam itu yang Allah perhatikan, ya yang beruntung orang kaya kan. Tidak, Allah bukan itu. Artinya ketika orang miskin bisa beramal, ya itulah menjadi nilai yang penting. Ketika orang kaya dia beramal, itu tidak akan menjadi apa-apa. Ketika orang miskin dia beramal dan hatinya ikhlas, itulah menjadi nilai bagi dia. Tapi ketika orang kaya dan nggak berbuat apa-apa dengan kekayaan, ya nggak ada nilai apa. Begitu juga ketika dia orang hebat, orang ganteng, orang sempurna, kita katakan lengkap, tapi nggak berbuat apa-apa, maka dia nggak menjadi apa dan Allah SWT. Tapi ketika orang yang kehendaki punya kekurangan, tapi dia beramal dengan amal yang maksimal dia lakukan dengan hati yang ikhlas, itu menjadi nilai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan apa? Bukan fisik yang mulia, bukan harta yang mulia. Jadi semua itu sudah bisa berarti di hadapan Allah ketika apa? Kita sudah amalkan, kita sudah niatkan di hati kita dengan ikhlas, itulah menjadi nilai kita semua. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah qala la taj'alu lakum maqabira inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra fihi suratul baqarah wa surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babil yasar sayyidina Mukhtar wal haras al-akhir وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا علما نافعا وعملا زكيا من قبل قلبا منارا ولسانا ذاكرا وقلبا سليما ورزقا جزيلا واسعا حالا طيبا مباركا في اولادنا صالحا فكنا عريفا اديبا عالما توفيقا حسنا جميلا برحمتك يا ارحم اللهم الحق حقا والاتباع وأن الباطل باطلا اللهم لا تجعل تشابها علينا اللهم لا تجعل تشابها علينا اللهم لا تجعل ربما يقن اللهم اقسم لنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك يكفيني ما تحول به علينا مصيبة ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا واجعل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إنك أنت التواب الرحيم ومعسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا في وفي الآخرة عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.